Di dalam sebuah ruangan, terdapat pria yang sepertinya sedang menghujat seseorang sambil berniat untuk melakukan teror kepadanya. Heran, orang kok nggak capek ya jahat mulu. Nah, pria itu juga sepertinya mengirim surat elektronik yang berisikan ancaman dengan inisial Zabil. Dan pengantar panel itu menjadi pembuka chapter ini dengan judul Attack. Panel lalu berpindah di kantor polisi Divisi 2 Shinjuku, yang mana seorang pria lagi sedang berteriak-teriak karena mendapatkan laporan beberapa tahun belakangan ini kritik masyarakat kepada polisi malah lebih parah. Teriakan itu ternyata terlontar dari seorang direktur polisi bernama Okochi Etsuji. Pak Okochi ini mengatakan bahwa dari 10 pelaku kriminal, mereka hanya menangkap 3 orang, sedangkan sisanya masih buron di tengah masyarakat. Sedangkan realita di lapangan, tingkat kejahatan jauh lebih tinggi, di mana setiap tahun ada 800 orang terbunuh dan 40.000 orang terluka. Tak jauh dari sana, Ketua Mishima dibisiki oleh rekan di sebelahnya bahwa keamanan nasional mereka mulai menghadapi keruntuhan, yang kemudian direspon oleh Ketua Mishima dengan jawaban ngelantur tentang Pak Okochi, yang membuat rekannya juga malah makin bingung. Pak Okochi juga menunjukkan statistik rasio penangkapan akan tindakan kriminal dari Divisi 2 merupakan yang paling rendah, bahkan jika dibandingkan rasio dari Divisi 1. Oleh karena itu, untuk tahun ini, Pak Okochi menyuruh semua petugas untuk meningkatkan tingkat penangkapan mereka kepada pelaku tindak kriminal hingga mereka dapat disebut petugas yang kompeten. Saat Pak Okochi masih menggebu-gebu, Kandori bertanya kepadanya untuk menilai apakah Ikuo bisa disebut sebagai petugas yang kompeten. Ya malah kita lihat sedang dalam keadaan molor. Beres rapat itu, Ikuo masih saja tipis-tipis mengigau. Meskipun sudah ditegur oleh Ibino, Ikuo beralasan bahwa ia sangat kelelahan akibat banyaknya tugas yang ia kerjakan semalam. Dari belakang, Kura juga menegur mereka bahwa masalah rasio penangkapan mereka merupakan masalah dari Divisi 2 ini. Apalagi menurut beberapa temannya Kura, Divisi 2 ini sudah dipantau oleh Inspektur Besar Departemen Polisi Metro atau MPD, yaitu mereka yang rupanya sedang mencari petugas-petugas yang kompeten untuk dipromosikan dari divisi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menurunkan kualitas kerja Divisi 2 atau memaksanya untuk bergabung ke Divisi 1. Mendengar apa yang dikatakan Kura, Hibino terdiam cemas, lalu bertekad untuk meningkatkan kualitas kerja divisi mereka. Hibino pun menyuruh Ikuo untuk bergegas. Sayangnya Ikuo tak mengetahui apapun, yang membuat Hibino tambah sebel karena udah dibilangin sebelumnya tentang sebuah kasus. Hibino pun meninggalkan mereka dengan jengkel. Di samping itu, Kura merasakan bahwa Hibino terlihat kesal, yang direspon oleh Ikuo bahwa itu adalah hal yang biasa. Kura pun merespon kembali untuk terus membuat Hibino itu sangat marah. Tapi Ikuo merasa bahwa Kura ini agak mesum ya. Panel lalu berpindah ke sebuah narasi, di mana mereka sedang menargetkan mantan anggota Yakuza bernama Shiratori Wataru, yang mana ia masih memiliki kontak dengan rekan Yakuza lain meskipun ia sudah keluar dari anggota itu. Dicurigai, ia masih memasok obat-obat terlarang dengan jumlah yang besar untuk anggota organisasi dan anak muda. Shiratori ini nggak segan-segan melakukan kekerasan jika mereka menolaknya. Shiratori ini ternyata diikuti oleh Intel, tetapi Intel-Intel itu akhirnya mengurungkan diri mereka dan kembali lagi ke markas karena melihat ada Intel lain yang sudah mengambil alih tugas mereka. Dan Intel yang dimaksud itu adalah Hikuo dan Hibino, dengan setelan couple yang serasi sih ini menurut gua. Tetapi kenyataannya outfit mereka itu nggak serasi,
yang seharusnya mereka memakai outfit businessman dan businesswoman. Hanya saja, Ikuo hanya mempunyai baju-baju kasual remaja. Tak pelak, Hibino malah makin murka dengan kelakuan Ikuo. Ada baik. Ketika Ikuo murung, akibat dimaki-maki Hibino, seketika ekspresi Ikuo berubah dan menyuruh Hibino untuk bergegas karena Shiratori akan menaiki bis. Saat Shiratori mau masuk, ia dihalangi oleh seorang nenek dan cucunya. Lantas, oleh Shiratori malah didorong itu nenek yang ngebuat si cucu cemas dengan keadaan si nenek. Untung saja, tak lama dari situ, Ikuo datang membantu si nenek. Perlakuan Ikuo membuat Hibino agak nano-nano, karena melenceng dari tugas mereka untuk menyelidiki Shiratori. Saat Ikuo lagi ngebantu si nenek, ia dilewati oleh seorang pemuda yang Ikuo lihat memiliki intensi mencurigakan. Ia masuk juga ke dalam bis yang dimasuki oleh Shiratori. Hibino yang di sebelahnya kembali menegur Ikuo agar masuk juga ke dalam bis. Dan akhirnya mereka semua memasuki bis itu. Di dalam bis, Hibino memikirkan apakah Shiratori ini sedang melakukan transaksi di dalam bis. Hibino juga mengatakan jika mereka dapat menangkap basah Shiratori saat melakukan transaksi, mungkin mereka pula dapat mengungkapkan kasus-kasus lain dari situ. Dan dengan begitu, reputasi divisi mereka akan meningkat pesat. Melihat Hibino, Ikuo merasa doi sangat menggebu-gebu kali ini. Seketika itu pula, pria yang tadi diperhatikan oleh Ikuo berdiri dan mulai berjalan ke depan bis, yang mana pemberhentian bis juga masih jauh. Ternyata pria itu mendekati bocil cucu si nenek, dan pria itu berbalik dan mengatakan bahwa ia ingin membajak bis itu. Tak hanya itu, si bocil yang diketahui namanya bernama Shiho ditarik oleh itu pria dan dijadikan sandera. Melihat kejadian itu semua, orang di dalam bis pun mulai terkejut, termasuk Ikuo. Dan sayangnya, chapter ini pun berakhir.